Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian pertama seri yang ke-10. Kitab Hosea pasal 10 dengan perikop hukuman karena penyembahan berhala dan Tuhan kecewa terhadap Efraim. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Israel adalah pohon anggur yang riap tumbuhnya, yang menghasilkan buah. Makin banyak buahnya, makin banyak dibuatnya mezbah-mezbah. Makin baik tanahnya, makin baik dibuatnya tugu-tugu berhala. Hati mereka licik. Sekarang mereka harus menanggung akibat kesalahannya. Dia akan menghancurkan mezbah-mezbah mereka, akan meruntuhkan tugu-tugu berhala mereka. Sungguh, sekarang mereka berkata, "Kita tidak mempunyai raja lagi, sebab kita tidak takut kepada Tuhan. Apakah yang dapat dilakukan raja bagi kita?" Mereka membual, mengangkat sumpah dusta, mengikat perjanjian, sehingga tumbuh hukum seperti pohon upas di alur-alur ladang. Penduduk Samaria gentar mengenai anak lembu Bet-awen. Sungguh, rakyatnya akan berkabung oleh karenanya, dan imam-imamnya akan meratap oleh karenanya. Oleh sebab kemuliaannya telah beralih daripadanya. Anak lembu itu sendiri akan dibawa ke Asyur sebagai persembahan kepada Raja Agung. Efraim akan menanggung malu. Israel akan mendapat malu karena rancangannya. Samaria akan dihancurkan. Rajanya seperti sepotong ranting yang terapung di air. Bukit-bukit pengorbanan awen, yakni dosa Israel, akan dimusnahkan. Semak duri dan rumput duri akan tumbuh di atas mezbah-mezbahnya, dan mereka akan berkata kepada gunung-gunung, "Timbunilah kami!" Dan kepada bukit-bukit, "Runtuhlah menimpa kami!" Sejak hari Gibea, engkau telah berdosa, hai Israel. Di sana mereka bangkit melawan. Tidakkah perang melawan orang-orang curang akan mencapai mereka di Gibea? Aku telah datang untuk menghajar mereka. Bangsa-bangsa akan berkumpul melawan mereka.
apabila mereka dihajar karena salahnya yang berganda. Efraim dahulu, seekor anak lembu yang terlatih, yang suka mengiring, dan aku ini menyayangi tengkuknya yang elok. Aku memasang Efraim, Yehuda harus membajak, Yakub harus menyisir tanah baginya sendiri. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu, maka keriuhan perang akan timbul di antara bangsamu, dan segala kubumu akan dihancurkan seperti Salman menghancurkan Bet Arbel pada hari pertempuran. Ibu beserta anak-anak diremukkan. Demikianlah akan kulakukan kepadamu, hai kaum Israel, oleh karena dahsyatnya kejahatanmu. Pada waktu fajar akan dilenyapkan sama sekali Raja Israel. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab Hosea, pasal 10. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang kekecewaan Tuhan, berdasarkan ayat panduan perenungan, terang besar Alkitab Hosea 10 ayat 12 dan 13 dengan bunyi nas. Menaburlah bagimu sesuai dengan keadilan, menuailah menurut kasih setia. Bukalah bagimu tanah baru, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan, sampai Ia datang dan menghujani kamu dengan keadilan. Tetapi kamu telah membajak kefasikan, telah menuai kecurangan, telah memakan buah kebohongan. Oleh karena engkau telah mengandalkan diri pada keretamu, pada banyaknya pahlawan-pahlawanmu. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat sorgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Berbicara tentang rasa kecewa, kecewa adalah ungkapan rasa akibat harapan dan hasilnya tidak sama. Demikianlah perasaan Tuhan terhadap umatnya. Israel adalah pokok anggur yang menghasilkan buah, tetapi hanya untuk dirinya sendiri. Saat mereka semakin makmur, mesbah untuk Baal pun mereka tingkatkan. Begitu pula dengan hiasan tugu kesuburannya. Lihat Hosea 10 ayat 1. Bukannya bertobat dari dosa-dosa mereka, orang Israel malah terus menambah mesbah dan mempercantik tugu-tugu berhala mereka. Hati mereka terbagi dan tidak sepenuhnya dipersembahkan untuk Tuhan. Dan karena mereka telah bersalah di hadapan Tuhan, maka mezbah serta tugu-tugu mereka ini akan dihancurkan oleh orang Asyur. Lihat Hosea 10 ayat 2. Padahal sesungguhnya Israel sangat dikasihi oleh Tuhan. Mereka ditempatkan di tanah perjanjian seperti seekor lembu muda yang ditempatkan di tanah pengembalaan yang baik. Lihat Hosea 10 ayat 11 dan 12. Namun oleh karena dosa-dosanya, Israel akan mengalami kesulitan dikarenakan serbuan musuh.
tentara musuh akan menginjak leher Israel dan kereta mereka akan melanda tubuhnya. Tapi jika Israel mau kembali kepada Tuhan dan melakukan kebenaran, maka mereka akan melihat kasih setia Tuhan. Dan ini adalah kesempatan terakhir bagi mereka untuk mencari Tuhan. Jika mereka mengubah pemikiran mereka dan kembali kepada Tuhan dengan pertobatan, maka Tuhan akan menawarkan keselamatan dan keadilan sebanyak air hujan yang turun ke bumi. Lihat ayat yang ke-12 Hosea pasal 10. Tapi alih-alih bergantung kepada Tuhan, Israel lebih mempercayai banyak pahlawan mereka. Oleh karena itu, Israel akan dikalahkan seperti Bet Arbel dihancurkan. Lihat Hosea 10 ayat 13-15. Nah, sekarang bagi kita Israel rohani, setelah kita mendengarkan tentang Israel badani yang mengecewakan hati Tuhan dengan ilah-ilah atau berhala-berhala mereka, datanglah pertanyaan kepada masing-masing kita. Karena seperti mereka, kita juga banyak melakukan dosa dan kesalahan yang mengecewakan hati Allah. Untuk itu, dengarlah pertanyaannya dan jawablah di dalam hati masing-masing. Yang pertama, apakah engkau mau menanggapi undangan belas kasih Tuhan? Yang kedua, ataukah engkau tega mengecewakan hati Tuhan dengan bergantung kepada dirimu sendiri, bahkan kepada ilah-ilah dunia? Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi, jika saat ini hatimu mengatakan, aku mau menanggapi undangan Tuhan, tapi apa yang harus aku lakukan? Pena Ilham Ilahi Roh Nubuat Membina Kehidupan Abadi halaman 37 alinea pertama menasehati kita bahwa taman hati kita harus dipelihara. Tanahnya harus dikerjakan oleh pertobatan yang mendalam terhadap dosa. Tanaman-tanaman racun yang berasal dari setan harus dicabut. Tanah yang pernah dipenuhi oleh semak duri hanya bisa dibersihkan oleh kerja keras. Dengan demikian, kecenderungan-kecenderungan yang jahat dari hati itu dapat dikalahkan. Tapi ingat, ini hanya dapat dilakukan dengan usaha yang rela dalam nama Tuhan Yesus dan kekuatannya. Dan mintalah Roh Kudus untuk menolong engkau. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Maranatha. Shalom. Ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku mau ikutimu, melayanimu selalu. Ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, terangi hatiku, melayanimu selalu. Hanya Engkau bagianku, hanya Engkau kekuatanku. Ku hidup dari janji-Mu Tuhan, melayani Rajaku. Hanya Engkau bagianku, hanya Engkau kekuatanku. Menyenangkan hati-Mu, ku mau setia mengikuti-Mu Tuhan. Ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, ku mau ikutimu, melayanimu selalu. Ya, ku jawab ya Tuhan Yesus, terangi hatiku, melayanimu
Engkau kekuatanku, ku hidup dari janji-Mu Tuhan, melayani Rajaku. Hanya Engkau bagianku, hanya Engkau kekuatanku, menyenangkan hati-Mu. Ku mau setia mengikuti-Mu Tuhan. Tuhan setia pada janjinya, selalu